Laga big match tersaji di babak perempat final Piala FA antara Manchester United melawan Liverpool. Bertindak sebagai tuan rumah, Setan Merah berambisi lolos ke babak semifinal demi bisa meraih gelar musim ini. Sementara itu, The Reds juga dalam misi penting untuk menyapu bersih semua gelar musim ini sebelum ditinggal oleh pelatih mereka Jurgen Klopp. Bermain di Stadion Old Trafford, Minggu 17 Maret 2024 malam, pelatih Erik ten Hag menurunkan formasi 4-2-3-1 dengan Rasmus Højlund sebagai ujung tombak. Di sisi lain, Liverpool mengandalkan formasi 4-3-3 dengan trio Mohamed Salah, Darwin Núñez dan Luis Diaz. Tampil di hadapan puluhan ribu fans yang memadati Theatre of Dreams, laga berjalan sengit sejak awal babak pertama. Manchester United langsung mengancam lewat tendangan Marcus Rashford. Namun, bola masih bisa diamankan oleh kiper Liverpool Koimin Kelleher. 10 menit pertandingan berjalan, tuan rumah akhirnya sukses membuka keunggulan lewat gol dari Scott McTominay. Berawal dari serangan yang dibangun Alejandro Garnacho di sisi kiri, ia bisa merangsek ke kotak penalti dan melepaskan shot keras dengan kaki kanan. Bolanya sempat ditepis oleh Kelleher, namun bisa disambar McTominay di mulut gawang. Memimpin 1 gol membuat Manchester United cukup percaya diri. Beberapa kali anak asuh Erik ten Hag bisa merepotkan barisan belakang lawan. Liverpool sendiri bermain dengan sangat sabar. Pelan tapi pasti, tim tamu mulai bisa merepotkan Manchester United setelah setengah jam permainan. Di menit ke-38, Wataru Endo bahkan sempat mencetak gol penyeimbang untuk Liverpool. Namun, gol itu dianulir karena lebih dulu terjadi offside. Memasuki menit ke-44, McAllister akhirnya sukses menyamakan kedudukan lewat sepakan keras ke pojok kiri gawang yang tak mampu diantisipasi dengan baik oleh Onana. Memasuki masa injury time babak pertama, Liverpool justru mampu berbalik unggul setelah Mohamed Salah mencetak gol kedua The Reds. Meneruskan bola muntah hasil sepakan Darwin Núñez, Salah yang berdiri bebas berhasil membawa Liverpool memimpin 2-1 di jeda babak pertama. Di babak kedua, Manchester United dan Liverpool saling jual beli serangan. Setelah beberapa kali percobaan, Liverpool mendapatkan shot on target pertama di babak kedua lewat Darwin Núñez. Namun, sepakan pemain Uruguay itu masih bisa ditepis oleh Andre Onana dengan penyelamatan apik. Di menit ke-71, Erik ten Hag memasukkan Anthony dan juga Harry Maguire untuk menambah daya gedor. Hasilnya, di menit ke-87, Anthony berhasil mencetak gol penyama kedudukan dan menyelamatkan Setan Merah dari kekalahan. Berawal dari tendangan Garnacho yang diblok, Anthony bisa menguasai bola di tengah kemelut. Ia kemudian memutar tubuhnya dan melepaskan sepakan dengan kaki kanan. Di menit akhir babak kedua, Marcus Rashford nyaris membawa Manchester United menang tanpa harus ke babak tambahan. Mendapatkan peluang emas di kotak penalti, sontekan pemain timnas Inggris itu malah melenceng tipis dari gawang Kelleher. Skor 2-2 pun menutup jalannya pertandingan di waktu normal. Berlanjut ke babak perpanjangan waktu, pertandingan Northwest Derby semakin menarik. Setelah jual beli serangan terjadi, Liverpool lagi-lagi kembali unggul di menit ke-105. Harvey Elliott melepaskan tendangan keras mengenai kaki Christian Eriksen dan gagal diantisipasi oleh Onana. Skor 3-2 bertahan sampai jeda di babak tambahan. Di 15 menit terakhir masa tambahan waktu, Manchester United yang tak mau menyerah akhirnya berhasil menyamakan skor menjadi 3-3 lewat aksi dari Marcus Rashford. Pemain 26 tahun itu membayar lunas kesalahannya di akhir babak kedua dengan mencetak gol ketiga Setan Merah usai meneruskan umpan matang dari McTominay. Saat pertandingan diprediksi akan berlanjut ke babak adu penalti, Manchester United justru berhasil mencetak gol dramatis di menit ke-120+2 melalui pemain pengganti Amad Diallo. Berawal dari serangan balik cepat memanfaatkan kesalahan pemain Liverpool, Alejandro Garnacho menusuk ke lini pertahanan Liverpool yang hanya menyisakan 1 orang. Pemain asal Argentina itu kemudian memberikan umpan kepada Amad Diallo yang secara tenang mampu mengeksekusi bola menjadi gol di detik-detik akhir waktu tambahan babak kedua perpanjangan waktu. Gol tersebut sontak membuat Stadion Old Trafford bergemuruh. Pemuda Pantai Gading berusia 21 tahun itu langsung melakukan selebrasi dengan melepas jersey dan menunjukkan namanya ke sisi tribun. Namun setelah itu,
Amad Diallo harus diganjar kartu kuning kedua karena melakukan selebrasi melepas baju. Reaksi ex pemain Atalanta tersebut menjelaskan semuanya. Ia kelihatan bingung karena lupa 6 menit sebelumnya telah mendapatkan kartu kuning pertama. Amad Diallo pun tak lama-lama berada di lapangan usai Brooks mencabut kartu kuning dan langsung masuk ke ruang ganti. Saat meninggalkan lapangan, pemain yang sempat memakai identitas Amad Traore itu menunjukkan gestur meminta maaf kepada para fans yang berada di tribun. Perasaannya campur aduk walau pada akhirnya didominasi kebanggaan karena sukses meloloskan Manchester United ke semifinal Piala FA. Pertandingan yang hebat, ini momen yang penting. Jadi saya pikir ini gol terbaik dalam karir saya. BBC mencatat gol Amad Diallo di menit ke-120 lewat 7 detik menjadi gol paling telat dalam laga Piala FA dan melewati rekor sebelumnya yang ditorehkan oleh Jarrod Bowen dengan waktu 120 menit lewat 48 detik. Gol ke gawang Liverpool menjadi bukti bahwa Amad Diallo tak pernah hilang keyakinan. Pemuda 22 tahun itu juga begitu percaya tetap bisa memberi yang terbaik ketika tengah menjalani ibadah puasa. Amad Diallo merupakan seorang muslim. Beberapa waktu lalu, ia memutuskan untuk mematikan akun media sosial Instagramnya demi fokus menjalani puasa di bulan Ramadan. Kepada kanal Stadium Astro, ia mengaku berpuasa ketika mentas dalam laga Manchester United versus Liverpool di perempat final Piala FA. Berkat kemenangan dramatis 4-3 atas Liverpool, Manchester United berhak lolos ke babak semifinal Piala FA. Di babak 4 besar, Setan Merah akan menghadapi tim Divisi 2 Coventry City. Meski di atas kertas pasukan Erik ten Hag lebih difavoritkan, namun United wajib waspada karena calon lawan mereka sukses mengejutkan Wolverhampton di perempat final. Pada pertandingan sebelumnya menghadapi Wolverhampton, Coventry comeback dari ketertinggalan 1-2 di 3 menit terakhir waktu normal. Coventry pantang menyerah sebelum akhirnya mencetak 2 gol berturut-turut di injury time untuk memastikan kelolosan usai menang 3-2. Duel Manchester United versus Coventry FC akan digelar pada 20 April 2024 mendatang. Manchester United bertekad untuk lolos ke final. Piala FA sendiri menjadi satu-satunya kesempatan bagi United untuk berprestasi di musim ini setelah gagal bersaing di Premier League dan sudah tersingkir sejak lama di Liga Champions serta Piala Liga. Sementara itu, di semifinal lainnya akan menyajikan duel sengit antara Chelsea melawan juara bertahan Manchester City.